Film ini mengisahkan tentang serangan virus di kota Jepang yang mengubah semua menjadi zombie ganas. Apakah Hideo, tokoh utama dalam film ini yang pengangguran dan dicap tidak berguna, mampu melindungi dirinya dan teman-temannya selamat dari serangan para zombie? Yuk kita saksikan alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang penulis komik Jepang, termasuk tokoh utama kita Hideo Suzuki yang sedang bekerja. Siaran televisi saat itu memberitakan tentang seorang wanita yang menggigit seekor anjing sampai tewas. Yang menggigit ini si wanita loh, teman tante. Setelah selesai bekerja, Hideo pun pulang. Saat ini, Hideo tinggal bersama pacarnya bernama Teko. Hideo adalah penulis komik yang tidak laku dan nyaris tidak berpenghasilan. Meskipun dulu Hideo sempat menerima penghargaan penulis komik pemula terbaik. Malam itu, Hideo dan Teko bertengkar sehingga Hideo diusir keluar hanya membawa senapan kebanggaannya. Malam itu, Hideo pun tidur di taman. Esok paginya, Hideo masuk kerja seperti biasa dan malamnya menginap di kantor. Tapi, tiba-tiba Teko menelepon dan menyuruhnya pulang. Saat sedang menelepon, Hideo melihat banyak pesawat yang terbang melintasi kota. Hideo pun pulang keesokan paginya. Namun, begitu sampai di apartemen, Teko tak kunjung membukakan pintu. Hideo pun mengintip melalui lubang surat di pintu. Teko yang berubah menjadi zombie menarik Hideo masuk dan menyerangnya. Hideo pun berusaha mempertahankan diri. Teko berusaha menggigit Hideo namun tidak berhasil karena giginya sudah copot semua. Hideo pun spontan mendorongnya hingga kepala Teko tertembus ujung piala yang tajam. Melihat Teko tewas, Hideo segera lari keluar apartemen. Di luar, Hideo melihat beberapa orang yang terluka dan pesawat makin banyak yang melintasi kota. Kelihatannya, pesawat-pesawat itu akan meninggalkan kota. Sesampainya di kantor, Hideo melihat temannya, Mitami, membunuh bosnya yang sudah menjadi zombie. Tapi sayang, ternyata kaki Mitami telah tergigit sehingga dia mengiris lehernya sendiri karena tidak mau menjadi zombie. Tiba-tiba, Michan yang juga sudah menjadi zombie keluar dan menyerang Hideo. Hideo pun kabur keluar. Ternyata di luar, kondisi sudah semakin kacau. Orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie menyerang warga lainnya dengan brutal. Di tengah kepanikannya, Hideo masuk ke dalam taksi bersama dengan 2 orang lainnya dan segera pergi dari tempat itu. Di dalam taksi, siaran TV terus memberitakan tentang serangan zombie yang terjadi di seluruh Jepang. Tiba-tiba, salah satu orang yang ikut di taksi tersebut berubah menjadi zombie dan menggigit tangan sopir taksi serta menyerang Hideo. Si bapak sopir taksi segera membuka pintu samping Hideo agar si zombie terjatuh di jalan. Namun, akhirnya Hideo pun berhasil masuk kembali ke dalam taksi. Tapi, Pak sopir yang tadi digigit tangannya ternyata juga sudah mulai berubah menjadi zombie. Dia menginjak pedal gas dengan kuat sehingga membuat Hideo dan penumpang wanita yang ada di situ panik. Taksi terus melaju tak terkendali sampai akhirnya menabrak sebuah mobil dan terguling. Namun, mereka masih sempet-sempetnya pakai sabuk pengaman loh. Untung saja mereka selamat. Namun, begitu mereka keluar dari taksi, suasana kota sudah sangat berantakan.
Mereka segera mencari info di internet dan mengetahui bahwa penyebab ini semua adalah virus yang merubah kepribadian orang menjadi ganas. Dan virus ini dikatakan tidak bisa bertahan di ketinggian, sehingga disarankan menuju Gunung Fuji untuk berlindung. Tepat pada waktu mereka selesai membaca, koneksi internet pun terputus. Malamnya, mereka pun bermalam di sebuah rumah pinggiran kota dan saling memperkenalkan diri. Wanita itu ternyata bernama Hiromi. Keesokan paginya, Hideo yang baru bangun tidur dikejutkan dengan bekas luka gigitan di leher Hiromi. Hideo yang kaget menodongkan senjatanya. Hiromi menjelaskan bahwa dia digigit oleh bayi tetangganya 2 hari yang lalu dan berkata Hideo boleh membunuhnya jika mau karena dia sudah tak punya siapapun lagi. Hideo pun menurunkan senjatanya dan berkata bahwa dia pun sempat digigit dan semoga mereka berdua akan baik-baik saja. Hideo pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Fuji dan berkata dia akan melindungi Hiromi sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan itu, mereka pun membangun keakraban. Bahkan, Hideo menghibur Hiromi dengan mengatakan bahwa Hiromi boleh memakan dagingnya sedikit jika dia berubah. Hiromi pun tertawa terhibur dan bilang daging Hideo pasti tidak enak. Tapi tiba-tiba, Hideo yang terus berlari berpapasan dengan zombie yang langsung menyerangnya. Di saat kritis, Hiromi yang sudah menjadi setengah zombie pun datang menolong. Hiromi memutilasi zombie yang menyerang Hideo. Ternyata Hiromi tidak berubah menjadi zombie ganas teman tante, tapi kelihatannya menjadi super zombie. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sewaktu istirahat, Hideo menemukan tas berisi makanan kaleng dan mencoba memberikannya kepada Hiromi. Hiromi menolak ikan kaleng yang diberikan Hideo, tapi malah mau menyantap makanan kucing kalengan. Ya, namanya juga zombie ya teman tante. Setelah berhari-hari berjalan menembus hutan, Hiromi yang mulai lemas karena tak makan daging manusia akhirnya dibopong oleh Hideo. Sesampainya di area sekitar Gunung Fuji, Hideo menemukan troli supermarket dan menggunakannya untuk mengangkut Hiromi. Ternyata kota di area Gunung Fuji juga sudah berantakan teman tante. Hideo akhirnya membawa Hiromi masuk ke sebuah outlet dan sempet-sempetnya si Hideo ganti jaket sambil ngaca. Tapi tiba-tiba di belakang Hideo muncul satu zombie yang langsung menyerangnya. Di saat kritis, muncul seorang wanita mengenakan topeng bernama Yabu dan kelompoknya menolong Hideo. Karena di luar outlet semakin banyak zombie bermunculan, mereka pun mengajak Hideo dan Hiromi pergi dari situ. Namun pergi dari situ tidak mudah. Mereka harus berjuang melewati para zombie yang menyerang dengan ganas. Tiba-tiba terdengar suara berisik yang memancing para zombie menuju ke arah suara itu dan meninggalkan mereka. Akhirnya, mereka sampai juga di base camp kelompok itu yang ternyata ada di atap sebuah gedung. Di sana sudah banyak orang-orang yang selamat berkumpul di situ. Berasa lagi perkemahan pramuka ya teman tante, lihat tenda-tendanya. Scene berlanjut menunjukkan pimpinan kelompok yang bernama Lura membawa Hideo berkeliling base camp itu. Lura yang melihat senapan yang dibawa Hideo tahu bahwa itu adalah senjata asli. Dan berkata dia juga punya satu yang seperti itu dulu. Kemudian, pada saat Hideo sedang mengamati para zombie dari atap gedung, seseorang bernama Abe menghampirinya dan mengatakan bahwa para zombie itu hidup dalam kenangan masa lalu mereka. Ada zombie atlet yang terus-menerus meloncat dan jatuh. Ada zombie yang keluar masuk tempat belanja. Ada zombie yang terus-menerus berpose seperti sedang berangkat kerja naik kereta. Scene berpindah memperlihatkan Lura dan kelompoknya serta Hideo sedang membahas untuk pergi mengambil stok makanan di sebuah gudang. Namun, Lura meminta Hideo memberikan senjatanya. Hideo menolak, namun
Lura berkata bahwa dialah hukum di tempat itu dan Hideo harus mematuhinya atau dia akan membunuh Hiromi. Hideo pun segera lari keluar. Sementara itu, di kemah Hiromi, sekelompok pemuda ingin membawa Hiromi. Namun, Yabu berusaha melindungi Hiromi. Tepat pada saat Hiromi hampir dibawa, Hideo datang dan menodongkan senapannya. Namun, Lura dan kelompoknya mengepung Hideo sambil mengancam membunuh Hiromi. Tiba-tiba Hiromi memberontak hingga tutup matanya terlepas dan memperlihatkan matanya yang sudah berubah menjadi mata zombie. Sontak mereka semua pun kaget dan Lura menembakkan panahnya ke kepala Hiromi. Hiromi pun tumbang. Hideo menjerit melihat itu dan kelompok Lura langsung mengambil senapan Hideo dan melumpuhkannya. Mereka memukuli dan mengurung Hideo di sebuah tenda. Namun, pada waktu Lura ingin mengambil senapan Hideo, salah satu kelompoknya bernama Sango berebut dengannya. Seketika terjadi perebutan kekuasaan teman tante. Lura bukan ketua kelompok lagi. Mereka pun melepaskan Hideo. Hideo yang berjalan dengan gontai bertemu dengan Yabu dan kemudian membawanya ke Hiromi yang ternyata masih hidup karena panah Lura tidak mengenai otaknya. Scene berlanjut menunjukkan Hideo, Lura, dan yang lainnya akan pergi mengambil persediaan makanan. Karena Lura bukan ketua kelompok lagi, dia pun disuruh ikut turun. Mereka akhirnya sampai di gedung suplai, namun suasana sangat gelap karena listrik di gedung itu terputus. Tiba-tiba listrik menyala dan mereka semua berteriak senang melihat gudang suplai makanan di depan mereka. Seketika, musik di speaker menyala sangat keras sehingga memancing para zombie. Mereka yang sadar bahwa itu perbuatan Lura segera berusaha keluar dari tempat itu, sedangkan Hideo bersembunyi di lemari. Namun para zombie sudah berkumpul terlalu banyak. Sango mencoba menembakkan senapan Hideo namun tidak kena. Scene beralih memperlihatkan si zombie atlet yang akhirnya bisa melompat sampai ke atap gedung base camp. Zombie itu pun segera menyerang beberapa orang yang ada di base camp itu. Kembali ke Sango dan kelompoknya yang akhirnya tewas dibunuh para zombie. Sementara itu, Hideo yang bersembunyi di lemari mendengar suara Yabu dari walkie-talkie yang meminta pertolongan dan mengatakan bahwa base camp telah dilumpuhkan. Mendengar itu, Hideo mencoba mengumpulkan keberanian untuk keluar dari lemari dan menolong mereka, namun bayangan dibunuh zombie terus membuatnya tidak berani keluar. Akhirnya, setelah mengumpulkan keberaniannya, dengan berteriak kencang dan membawa palu plastik, Hideo pun keluar siap menghantam para zombie. Dan sementara itu, Yabu berusaha keluar dari base camp sambil menggendong Hiromi. Dan Hideo pun berusaha keluar dari gedung suplai dengan menggunakan apa saja yang bisa dijadikan senjata. Hideo akhirnya menemukan senapannya yang dijatuhkan Sango. Beralih lagi ke Yabu yang berhasil sampai di gedung suplai dan bertemu dengan Lura. Namun, Lura bertingkah dan berceloteh aneh. Sepertinya Lura sudah terinfeksi. Yabu pun berlari menggendong Hiromi sambil dikejar oleh Lura. Di saat genting, muncul Hideo dengan senapannya yang menembak kepala Lura hingga pecah.
Ketika mereka bertiga hendak lanjut pergi dari situ, muncul Sango yang ternyata masih hidup. Sango pun mengembalikan rompi milik Hideo yang berisikan peluru. Tiba-tiba, terdengar suara Abe yang dikejar gerombolan zombie berteriak memanggil mereka. Mereka berlima pun lari menghindari gerombolan zombie yang terus mengejar mereka, sampai akhirnya mereka terkepung. Hideo mengatakan bahwa sisa pelurunya tinggal 96 lagi dan dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Abe, Sango, dan Yabu pun tak ketinggalan ikut membantu Hideo melawan para zombie. Di saat mereka mulai kewalahan, kondisi diperparah dengan munculnya zombie pesumo. Hideo menembak kepala zombie pesumo itu hingga pecah. Namun, zombie itu masih terus berlari menuju Hideo sampai akhirnya tumbang menimpa Hideo. Hideo dengan susah payah melepaskan diri dari tubuh si zombie pesumo. Namun, sayang, Sango tak berhasil selamat. Abe pun tak berhasil bertahan. Dia digigit oleh zombie istrinya sendiri. Sedih ya teman tante. Sementara itu, Hideo terus berjuang dengan sisa peluru yang ada. Akhirnya, semua zombie itu pun habis ditembak semua oleh Hideo. Ternyata perjuangan Hideo belum selesai. Si zombie atlet tiba-tiba datang. Hideo berusaha menembaknya, namun zombie atlet ini sangat lincah. Di saat Hideo kehabisan peluru, dia melihat sebutir peluru jatuh di lantai. Dengan cepat Hideo berusaha mengambilnya dan menembak kepala si zombie atlet tepat pada waktunya. Pada saat Hideo, Yabu, dan Hiromi ingin pergi dari situ, tiba-tiba film pun diakhiri dengan Yabu dan Hiromi yang menatap Hideo dengan penuh kekaguman. Mereka pun akhirnya berkendara meninggalkan tempat itu. Demikianlah film I Am a Hero ini teman tante. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Jangan lupa subscribe dan like channel tante ya. Terima kasih dan sampai jumpa.